Soteria, soteria. Puji Tuhan saudara-saudara. Ada shalom untuk kita semua. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi soteria, soteria. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan khusus Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, kalau Tuhan masih memperkenan saya melayani pelayanan ini saudara-saudara, ya saya bersyukur biar hamba terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan yang utama adalah tenaga dan kuasanya. Haleluya, kuasa Pentakosta. Ya, saya terus dalam bingkai besar saya saudara, dalam khotbah saya ini yaitu mengenai firman, doa dan pengurapan. Saudara-saudara, ketika saya sedang merenung untuk hari ini apa yang akan saya sampaikan Tuhan, tiba-tiba saudara, Tuhan mengatakan begini, kemana imanmu berlabuh? Kemana imanmu berlabuh? Loh saudara-saudara, saya kaget saudara. Tuhan berbicara mengenai iman kita ini berlabuh. Kemana? Kepada siapa? Kenapa saudara-saudara? Seketika itu juga saya lalu teringat ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, yang pernah saya dengar, saya baca. Demikian juga pengalaman, ya, pengalaman pelayanan saya di ADM dan sebelumnya. Ada apa saudara-saudara? Untuk saya dan saudara berhati-hati. Ya, kalau saya mencermati, kita mencermati loh kondisi dari waktu ke waktu. Dan dikatakan di sana dunia ini sedang tidak baik-baik saja, saudara. Ya, global semua. Ya, tidak normal. Katanya begitu. Iya, saudara-saudara. Ya. Kemana imanmu berlabuh? Iman kita, iman saya, iman saudara berlabuh. Karena kondisi saat ini begitu berat. Dari waktu ke waktu, ya, meskipun ini pandemi sudah dikatakan sudah melandai benar saudara-saudara. Tapi ingat, persoalan kita bukan hanya pandemi saja. Pergumulan hidup sekarang ini semakin kedatangan Tuhan Yesus Kristus semakin dekat. Kedatangan yang kedua kali. Kondisi-kondisi semakin berat, saudara. Ya, ada dua yang merupakan tantangan benar-benar loh, saudara. Yang pertama adalah daging kita ini loh, ya, menghadapi kondisi seperti ini. Yang kedua adalah iblis dengan roh-roh jahatnya itu juga ikut turut bekerja. Tujuannya satu, menghabisi iman kita, saudara. Ya, maka itu Tuhan kok menyampaikan, ya, kemana imanmu berlabuh? Ya, saya sudah beberapa kali ya menyampaikan terus, dan Rabu-Rabu yang lalu saya juga pernah menyampaikan khotbah saya, temanya jangan ikut-ikutan.
yang saya ambil dalam kitab Ulangan pasal 18 itu, saudara. Macam-macam kan situ. Roh-roh apa itu, saudara? Ya, kondisi yang seperti ini. Ekonomi berat. Ya, kesehatan, penyakit banyak, macam-macam, saudara. Dalam kehidupan rumah tangga keluarga, dengan segala macam-macam di sana, di dalam keluarga rumah tangga. Banyak, saudara. Ya, saat ini banyak orang yang begitu berat kehidupannya, menjalani hidup ini. Kalau kita tidak waspada dan hati-hati menghadapi kondisi saat ini, maka benar, iman kita mau berlabuh kemana? Kepada siapa? Ya, saat ini kita sudah komitmen, sudah betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi di tengah-tengah pergumulan hidup yang semacam ini, dan masalah-masalah yang menerpa dalam kehidupan ini, baik di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, baik dalam kehidupan kesehatan, keekonomian, pekerjaan, ekonomi, keuangan. Kalau itu tidak kita cermati baik-baik, iman kita bisa menyimpang, saudara. Kita bisa berlabuh kepada yang lain, meninggalkan iman kita, cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, iman kita yang mula-mula bisa menyimpang baik ke kiri maupun ke kanan. Hati-hati. Tuhan mengingatkan ini. Dan kalau ini diingatkan, saya teringat, saudara. Ya, ayat-ayat firman Tuhan yang pernah saya dengar, saya baca, dan pengalaman-pengalaman. Dan hari ini saya mau menekankan kepada saudara dan diri saya sendiri. Kita hidup dalam dunia ini sementara, ya, pasti satu saat, kapan kita sudah tahu, ya, kita mesti kembali kepada Sang Pencipta, kepada Bapa Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang sudah menciptakan kita dari debu abu tanah belaka, ya, dan roh yang sudah dihembuskan dalam diri kita ini satu saat akan kembali. Ya, ini saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, betul-betul kita harus teguh. Jauh-jauh hari Tuhan sudah menyampaikan, kan, di pelayanan HDM mengenai iman kita supaya harus kuat, sehat dan teruji. Itu sudah berapa waktu yang lalu sebelum pandemi, dan sekarang ini saya mau sampaikan kepada saudara, ini harus kita miliki. Kalau kita sendiri tidak mampu, maka Tuhan beri kita Roh-Nya, Roh Kudus sebagai penolong. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, penolong kita yang ada di bumi ini, menolong kita dalam segala hal. Yang tadi sudah saya sampaikan, pergumulan hidup saat ini tidak mudah. Maka itu temanya pada hari ini, kemana imanmu berlabuh? Masihkah kepada Tuhan Yesus Kristus, atau sudah menyimpang, keluar? Bahkan kita tidak ada di dalam pagarnya Tuhan, sudah keluar. Karena tidak tahan. Hati-hati, saudara, ada ayat firman Tuhan, kan? Kesukaran-kesukaran yang ada terjadi akan terjadi sampai orang yang beriman tidak kuat. Maka Tuhan mengatakan, masih adakah iman ini di bumi ketika
Tuhan Yesus datang. Maka itu saja. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah datang dulu. Iya, mengangkat kita. Karena saudara, saya beritahu, tidak ada satupun orang yang tahan menghadapi hal-hal seperti yang akan terjadi. Kesukaran yang luar biasa. Saya teringat terus, saudara-saudara, iman. Kita bisa baca Alkitab ini, saudara-saudara. Ya, iman kita kepada siapa menentukan kita masuk di mana? Ya, di alam baka yang kekal, di surga atau di neraka. Itu ditentukan di bumi ini. Kepada siapa kita berlabuh iman kita ini? Saudara-saudara, yang dimana saya sudah katakan, oleh karena dia yang sudah bicara kepada saya di HDM pada waktu itu, supaya iman kita itu kuat, iman kita itu sehat dan teruji. Saudara-saudara, ada Roh Kudus menopang, menolong saya, menolong saudara semua, yang selalu saya hembuskan. Dan ini soteria ini, saudara. Siapa penyelamat kita yang benar-benar? Bukan, maaf saudara, soal agama saya katakan, tapi pribadi. Siapa? Agama hanya di dunia, ya. Tapi ada satu pribadi, baik sekarang maupun nanti, soteria, keselamatan datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya omong kosong, hanya cerita-cerita tercatat di Alkitab. Saya oleh kehendaknya dia mengalami, dan saya membuktikan sendiri. Dan sudah sampaikan tahun 2001 dan 2008. Dia dengan kemurahan anugerahnya, bukan kebisaan saya tidak bisa, saya orang biasa, tidak bisa apa-apa. Saya bukan ahli teologi, tidak sama sekali, tetapi saya orang biasa, tapi saya oleh kasih kemurahannya pernah bertemu dengan Sang Panjunan itu, Sang Penyelamat, Juru Selamat, sebelum saya melayani HDM tahun 2001 dan setelah melayani HDM tahun 2008, 2 kali. Siapa dia? Soteria, Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, yang percaya dan setia kepadaku sampai mati, ada kerajaan kekal yang menanti dan akan ditempati. Rumah Bapa di sorga. Haleluya, saudara-saudara. Ini loh, kemana iman kita itu berlabuh. Saya mau jelaskan kepada saudara, saya sampaikan, saya bukan melihat, mendengar, memeriksa, meneliti, ahli-ahli teologi meneliti zaman-zaman waktu itu, dicatat di Alkitab bahwa dia, Yesus, adalah Tuhan kita. Dia Allah yang datang dalam dunia, di dalam diri seorang manusia, dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan benar. Dan dia hanya mengatakan begitu, dia tidak bicara mengenai agama ini, agama itu, tapi dia pribadinya, Juru Selamat kita satu-satunya. Kita mau berlabuh kepada dia. Haleluya, saudara-saudara. Saudara dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, tapi aktif juga itu. Perlu diaktifkan, saya beritahu saudara. Terus-menerus sepanjang hidup kita dalam dunia ini, Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan dikatakan sudah ada, berdiam
di dalam hati kita diaktifkan. Jangan pikiran kita yang diaktifkan saja, meskipun itu juga perlu, tetapi dia diaktifkan lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, lewat kehendak kita, aktif, benar-benar aktif. Karena di dalam Roh Kudus itu ada tenaga dan kuasanya yang hebat. Pencipta langit dan bumi, dia adalah Roh Bapa sendiri. Dia adalah Roh Allah, Roh Tuhan, itu Roh Kudus. Di dalam namanya dia, nama Tuhan Yesus, Roh itu sudah dicurahkan, sudah kita terima, berdiam dalam diri kita, dan kita aktifkan. Dan sering saya katakan, waktu yang lalu, kita kalau berdoa, kenapa tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam diri kita? Doa profetik. Lidah bibir kita dipakai, ada urapan, ada firman, ada kuasa Roh Kudus. Kalau Tuhan memerintahkan saya sejak tahun 2011 itu untuk memberikan pengurapan, menggunakan sarana, saya pakai. Bukan soal itu saja, saudara. Yang utama adalah didoakan, dikuduskan. Minyak yang dipakai itu supaya Roh Kudus bekerja. Karena minyak itu benda mati, simbol. Tapi Roh Kudus hidup. Dia itu pribadi yang sudah ada dalam diri kita. Lidah bibir kita dipakai. Kenapa kita tidak mengaktifkan sungguh-sungguh? Lewat doa-doa kita, lewat perkataan kita, lewat kehendak kita, dia diaktifkan. Bukan kita sendiri. Kita ini rapuh, kita tidak ada apa-apanya. Siapapun engkau, saya ini, kepandianmu sampai di mana? Api Roh Kudus. Saya sudah mengatakan, dia itu pengajar yang berkuasa, penolong yang lain, Parakletos, penguat, penasihat, penolong, penghibur, sekutu, sahabat. Itu Roh Kudus, Parakletos kita. Oh haleluya, saudara-saudara. Maka itu, hari ini Tuhan sudah berbicara, hati-hati saudara-saudara menghadapi hari-hari ini dan seterusnya. Jangan sampai imanmu berlabuh kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena dialah yang bukan tercatat saja, tapi dia sudah menyatakan dirinya kepada saya, bejana tanah liat tidak ada apa-apanya. Ya, bukan orang pandai. Kalau orang pandai mungkin bisa ngotak-ngatik. Saya tidak bisa, saudara. Yang tidak bisa, karena dia yang sudah mengerjakan segala sesuatu. Dan saya buktikan di ADM bahwa dialah juru selamat kita, satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini utama. Kalau saya melihat ayat-ayat ini, saudara, sasaran iman kita ialah keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu nomor satu, nomor utama. Tetapi ketika kita masih di dunia ini, saudara-saudara dan saya harap mengerti bahwa dia juga memberikan tenaga dan kuasa untuk apa? Menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada ini dan seterusnya, supaya saudara dan saya tetap kuat, tetap sehat, tetap teruji apanya? Imannya berlabuh kepada dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Dia ada di tengah-tengah pelayanan saya lewat YouTube ini. Soteria. Tuhan Yesus ada juru selamat. Soteria juga ada pembebasan. Dibebaskan dari dosa oleh karena anugerahnya dia. Bagi yang percaya,
Meskipun dosamu dikatakan merah seperti kirmisi, Dia mampu melakukan, membuat menjadi putih seperti salju. Ini loh saudara-saudara, yang sudah biarlah berlalu. Tapi sekarang ini kita mau benar-benar hidup menurut Dia, kehendak Dia, bukan kehendak daging kita, tapi kehendak Roh Kudus yang sudah bekerja sama dalam roh kita, di dalam diri kita. Saya katakan, sudah menyatu. Oh, haleluya. Biarlah terus Roh Kudus bekerja lewat pelayanan ini sepanjang Dia kehendaki. Ini tempat dipakai oleh Dia, dipakai oleh Tuhan melalui hambanya bejana ini, yang biasa ini, yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyalurkan, menghembuskan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian yang selalu mengikuti pelayanan lewat YouTube, pelayanan Healing and Deliverance Ministry, kesembuhan dan kelepasan, dipusatkan namanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Roh-Nya yang sudah tercurah ribuan tahun yang lalu sampai detik ini, yang namanya Pentakosta. Kuasanya bekerja, ada tenaga, ada kuasa yang luar biasa, tidak dimiliki oleh manusia siapapun, tapi hanya Dia. Itu anugerah bekerja sekarang ini. Saudara, saya pakai minyak. Biarlah imanmu, iman kita tetap dikuatkan, berlabuh kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak kesana kemari, meskipun apapun kondisi kita, dunia ini sudah betul-betul dalam tidak baik-baik saja. Dan Dia tidak lama lagi, lebih dekat lagi, akan datang yang kedua kali. Kita siap, dikatakan oleh firman Tuhan, siap menjadi mempelai wanita yang diperkenan Dia. Tuhan mengampuni kita segala kekeliruan, kesalahan kita. Dia sudah mencuci bersih-bersih kekeliruan, kesalahan kita oleh darah-Nya di atas Kalvari, di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Tadi saya katakan, meskipun dosa itu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju kalau kita benar-benar sudah mengalami pengampunan daripada Dia. Dan Dia sudah mengampuni kita, dan dosaku dan dosamu sudah dihapuskan. Dan mulai hari ini terus sudah kita melakukan yang terbaik, menjauhkan dari tabiat daging yang tidak baik, tapi biar roh ini yang dikuatkan terus. Karena ini yang mewarisi, saudara, roh ini yang di dalam. Daging tidak mewarisi, darah tidak mewarisi, tapi roh mewarisi semuanya, masuk di dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, minyakmu belum dikuduskan, sekarang mau saya kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu dikuduskan dan Roh Kudus bekerja. Saya sudah mengurapi di rumah saudara. Saudara bisa mengurapi, ya, urapi semua. Saya mengurapi semua di rumah saudara. Semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dari ujung rambut sampai telapak kaki saudara, saya dipenuhkan terus dengan urapannya, sehingga otak pikiran saya, kedua telinga, kedua mata, penciuman, lidah, bibir, semua ini loh saudara, seluruhnya ini loh saudara, benar-benar bergerak. Roh Kudus aktif, menguatkan, menyehatkan, membuat kita menjadi benar-benar dapat teruji. Bukan saja pengabdian kita, ibadah kita setiap minggu, setiap hari apa, tapi terus menerus. Setiap nafas, denyut jantung kita ini, Roh Kudus diaktifkan.
Haleluya. Roh Kudus diaktifkan. Dan dia berkata-kata lewat mulut ini. Ada keajaiban. Ada mujizat. Kalau saudara yang sakit, kondisimu tidak baik-baik saja, kesehatanmu, jasmani, rohani, segala. Lihat, ada pengurapan Roh Kudus tadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada penyakit-penyakit itu apa saja, di mana saja engkau berada, dan dimanapun engkau sakitmu, oleh urapan kuasa Roh Kudus itu, penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini, saya hembuskan Roh Kudus, dan penyakitmu, saya perintahkan keluar, 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 sembuh, pulih. Pulih, sehat, saya beritahu, sehat kembali. Kehidupan keluarga rumah tanggamu menjadi satu kembali, dengan cara yang ajaib. Cara yang ajaib, tidak yang tahu, dia bekerja luar biasa. Bahkan keuangan ekonomi pekerjaanmu, ada terobosan-terobosan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Ada hutang piutang, Tuhan beri jalan keluar yang baik. Lewat pekerjaanmu ada terobosan-terobosan, sehingga engkau dapat menyelesaikan itu semua. Dan bahkan engkau akan diberkati, berkatnya Tuhan cukup, 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 cukup. Sambil kita menanti kedatangannya dia yang kedua. Oh haleluya, Roh Kudus bekerjalah. Bekerja atas kami, menguatkan iman kami, supaya iman kami ini benar-benar tetap sampai akhir hayat kita berlabuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Soteria, soteria, soteria. Oh haleluya, dialah penyelamat kita. Dialah penyembuh kita, dialah pelepas kita, dia yang memberkati hidup kita. Mama kami masih hidup dalam dunia ini, dia bukakan jalan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kemustahilan. Dia berbuat sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, mustahil, tapi dia sanggup melakukan untuk membuat jadi tidak mustahil menjadi mungkin, karena dia adalah soteria. Soteria, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bergeraklah Roh Kudus, hembusanmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusanmu ini menghembusi mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu bekerja luar biasa, dahsyat, dahsyat karyamu Tuhan, dahsyat. Dan kami boleh menikmati senantiasa hadirat-Mu Tuhan, di mana saja kami berada, setiap saat. Tarikan nafas jantung hidup kami ini, benar-benar ada Roh Kudus di sana. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, karya-Mu bekerja atas hamba dan kami semua. Karena dari tempat ini, Engkau sudah memberikan sesuatu yang lebih. Hembusan-Mu seperti udara yang mengalir kemana-mana, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini sudah berdoa. Terjadilah atas semua anak-anak-Mu yang hidupnya tetap setia, tetap taat, tetap percaya, dan imannya tetap berlabuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Soteria, soteria. Sampai berjumpa saudara. Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Dimampukan semua. Amin.